Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak adalah Kak Desi atau bisa dipanggil juga Kak Sisi. Nah, di sini mari kita belajar mengenai materi statistika secara bersama-sama. Sebelumnya, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa sih statistika itu. Nah, statistika adalah cabang dari matematika terapan yang mengkaji atau membahas, menyimpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisis data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram, serta menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesis yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Tanpa kita sadari, kita seringkali bertemu dengan statistika. Nah, sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang data? Kalian bisa menjawab pertanyaan ini di kolom yang telah disediakan. Nah, di sini kalian bebas berpendapat sesuai dengan pengetahuan kalian mengenai apa sih itu data, apa sih pengertian data. Nah, setelah kalian berpendapat mengenai arti data atau pengertian data, mari kita bahas secara bersama-sama apa sih itu data. Secara etimologi, data adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu datum, yang berarti sesuatu yang diberikan. Nah, dalam konteks modern, data itu adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah yang disajikan dalam berbagai bentuk. Contohnya, itu bisa berupa angka, kata-kata, gambar, simbol, atau kombinasi dari semuanya. Nah, untuk itu, apa perbedaan data tunggal dan data kelompok? Kalian dapat menjawab pertanyaan ini pada kotak yang telah disediakan. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, mari kita bahas secara bersama-sama apa perbedaan dari data tunggal maupun data kelompok. Untuk data tunggal sendiri, itu data yang disajikan secara sederhana dan belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Nah, contohnya itu ada data usia, data tinggi badan, dan juga data berat badan. Sedangkan untuk data kelompok, itu datanya sudah disajikan dalam kelas-kelas interval yang biasanya memang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Contohnya ada rentang nilai siswa antara 0 hingga 20. Nah, di sini ada ukuran pengusatan data. Yang pertama ada modus. Modus itu nilai tertinggi frekuensi atau nilai yang seringkali keluar. Nah, ada dua data, yaitu data tunggal dan juga data kelompok. Nah, kalau mencari modus di data tunggal itu hanya melihat nilai yang sering muncul atau nilai tertinggi frekuensinya. Tapi untuk mencari modus di data kelompok itu kita menggunakan rumus MO sama dengan B plus L, yaitu dalam kurung D1 per D1 plus D2 gitu, dengan keterangannya yaitu di bawahnya, di bawah rumus seperti itu.
Nah, untuk yang kedua itu ada median. Sama seperti modus, yaitu ada data tunggal maupun data kelompok, caranya juga berbeda. Nah, untuk data tunggal, mencari mediannya itu dapat diurutkan datanya terlebih dahulu. Kemudian jika banyaknya data itu besar, itu dapat diurutkan menggunakan rumus. Untuk n ganjil itu ME sama dengan X1 per 2 kali N plus 1, tapi kalau untuk N genap itu ME sama dengan XN per 2 plus XN per 2 plus 1 per 2 gitu. Nah, sedangkan untuk data kelompok itu dapat menggunakan ME sama dengan B plus C kali 1 per 2 N min F per F gitu. Nah, selanjutnya itu ada rataan hitung atau min. Nah, rataan ini dari sekumpulan data yang banyaknya itu N. Nah, terus jumlah datanya itu dibagi dengan banyaknya data. Ada dua, yaitu kalau data tunggal itu caranya jumlah seluruh datanya nanti dibagi dengan banyaknya data. Tapi kalau data kelompok itu jumlah hasil kali dari frekuensi dan datanya nanti dibagi dengan frekuensinya gitu. Jadi memiliki dua cara yang berbeda karena yang satu data tunggal dan yang satu data kelompok, seperti itu. Setelah mempelajari ukuran pemusatan data, coba kalian mengerjakan soal ini. Selamat mengerjakan. Nah, di sini dia diminta untuk menghitung rata-rata gaji bulanan di perusahaan. Kemudian terdapat materi ukuran letak data. Yang pertama ada kuartil. Kuartil ini adalah membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil ini dilambangkan dengan huruf Q. Nah, untuk data tunggal, rumusnya letak Q ke I atau kuartil ke I sama dengan I dikali N plus 1 per 4. Nah, untuk data kelompok, rumusnya yaitu kuartil ke I sama dengan tepi bawah kelas kuartil ke I ditambah lebar kelas dikali I per 4 kali N ini adalah banyaknya data, dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil. Kemudian ada jangkauan interkuartil dan semi interkuartil. Jangkauan ini adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil, dilambangkan dengan J. Nah, rumusnya J ini sama dengan X maksimal dikurangin X minimal. Kemudian ada jangkauan interkuartil dilambangkan dengan huruf H. Ini adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil dilambangkan dengan Q D ini sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Kemudian ada langkah atau L adalah 1/2 dari nilai jangkauan interkuartil, dimana L ini sama dengan 3/2 dikali Q3 dikurangi Q1, atau L ini sama dengan 3/2 dari H. Kemudian ada desil. Desil ini membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Ini dilambangkan dengan huruf D besar. Nah, untuk data tunggal, rumusnya letak desil ke I
diurutan ke I dikali N plus 1 per 10. Nah, untuk data kelompok, desil ke I ini sama dengan tepi bawah kelas ditambah lebar kelas dikali I dikurangi banyaknya data dibagi 10 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas desil dibagi frekuensi kelas desil. Kemudian ada persentil. Persentil ini data dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Persentil ini dilambangkan dengan huruf P besar. Nah, untuk data tunggal, rumusnya persentil ke I diurutan data ke I dikali N plus 1 per 100. Untuk data kelompok, persentil ini sama dengan tepi bawah ditambah lebar kelas dikali I dikurangi banyaknya data per 100 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas persentil dibagi frekuensi kelas persentil. Nah, kemudian mengerjakan soal ini diberikan data nilai ujian dari 20 siswa. Itu sudah ada datanya. Tentukan persentil ke 40 dari data tersebut. Silahkan dikerjakan. Materi selanjutnya ini ada ukuran penyebaran data, jangkauan atau range, yaitu selisih antara data terbesar dan data terkecil. Untuk data tunggal, rumusnya R ini sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Nah, untuk data kelompok, nilai tertinggi diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah ini diambil dari nilai kelas yang terendah. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama-tama adalah jangkauan atau range, yaitu selisih antara data terbesar dan data terkecil. Nah, untuk data tunggal memiliki rumus R X sama dengan X maksimal dan X minimal. Nah, untuk data berkelompok, terbilang nilai tertinggi diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah diambil dari nilai kelas tengah yang juga terendah. Seperti itu. Nah, untuk ukuran penyebaran data, kita mengambil simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini adalah selisih dari setiap data dengan nilai hitung. Nah, data tunggal yaitu dengan rumus SR sama dengan 1 per N sigma R sama dengan 1, mutlak X1, NX. Nah, keterangan X, R itu simpangan rata-rata, N itu ukuran data, X1 itu data ke I dari data itu, dan X yang ada garisnya itu adalah rata-rataan hitung. Nah, untuk data kelompoknya, kita rumuskan sama SR sama dengan N sigma dengan 1. Nah, untuk simpangan baku ini sama ya sebenarnya. Standar adalah akar dari jumlah kuadrat deviasi bagi banyaknya data. Nah, untuk data tunggal ada rumusnya seperti ini. X sama dengan N sigma. Nah, untuk N lebih kecil dari 30 atau merupakan data sampel. Nah, untuk N lebih dari 30 atau data populasi, kita memakai yang kanan. Seperti itu. Nah, untuk data kelompok simpangan baku, rumusnya adalah S sama dengan sigma 1 F1 XI min X A kuadrat per N min 1 untuk data 30, lebih kecil dari 30 dan untuk lebih besar dari 30 kita memakai yang kanan. Seperti itu. Baik, kami kita akan membahas ukuran penyebaran data. Jadi ukuran penyebaran data yang di sini adalah rakam dan varians. Jadi rakam dan varians itu ada dua rumus. Yang pertama menggunakan sampel yaitu rumusnya S P sama dengan S kuadrat. Sedangkan sebelahnya yaitu T sama dengan omega kuadrat. Nah, kalau memakai omega itu populasi. Sekarang kita membahas mengenai soal. Silakan kalian kerjakan soal tersebut. Kemudian ada soal lagi, silakan kalian kerjakan. Jadi apa yang kalian ketahui mengenai diagram yang kalian ketahui? Betul sekali. Jadi diagram itu ada 4 kalau di sini. Jadi ada diagram lingkaran, garis, batang, dan
tabel itu adalah penyajian data, bentuk penyajian data. Lingkaran bentuk lingkaran, batang data, dan garis berupa garis. Terima kasih.